Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan menjelaskan tentang analisis kadar vitamin. Yang pertama, pengertian vitamin. Vitamin adalah sebuah zat senyawa kompleks yang sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia yang mempunyai fungsi untuk membantu pengaturan atau suatu proses kegiatan tubuh. Vitamin diklasifikasikan berdasarkan kelarutan, yaitu vitamin larut dalam air dan vitamin larut dalam minyak. Vitamin yang larut dalam minyak, vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Vitamin yang larut dalam air, vitamin B dan C. Vitamin B merupakan kelompok vitamin dengan jenis terbanyak, yaitu tiamin, riboflavin, pyridoxine, folat, vitamin B12, biotin, dan asam pantotenat. Vitamin A bersumber dari bahan pangan hewani dan nabati. Vitamin A dari bahan nabati sebagian besar ditemukan dalam bentuk provitamin A, sedangkan sumber hewani sebagian besar dalam bentuk retinol. Mudah teroksidasi, stabil terhadap panas, asam, dan alkali. Vitamin D. Vitamin D sangat penting untuk metabolisme kalsium dan fosfor. Vitamin D terdiri atas beberapa bentuk, tapi ada dua bentuk utama, yaitu vitamin D2 atau ergokalsiferol dan vitamin D3 atau kolekalsiferol. Vitamin E. Vitamin E atau tokoferol merupakan suatu senyawa anti-sterilitas. Sumber vitamin E umumnya dari bahan-bahan nabati seperti minyak nabati atau minyak kelapa dan minyak sawit, kacang-kacangan seperti kedelai dan kacang tanah, biji-bijian, biji bunga matahari dan wijen, dan sayur-sayuran hijau seperti bayam dan brokoli. Vitamin K. Vitamin K dapat menghambat peroksida lemak serta memiliki kemampuan penstabilan radikal yang lebih tinggi dibandingkan vitamin E. Sumber vitamin K bisa didapat dari sayuran hijau seperti kale, brokoli, kubis, kol buncis, dan lobak hijau. Buah-buahan seperti kiwi, alpukat, anggur, dan tomat. Minyak nabati seperti minyak canola, minyak kedelai, dan minyak zaitun. Dan kacang-kacangan seperti kacang kedelai, kacang polong, kacang merah, dan kacang hijau. Penentuan kadar air ada penentuan pengeringan, vakum, metode distilasi, metode fisis, dan metode kimiawi. Metode oven kering digunakan untuk seluruh hasil pertanian, kecuali yang mengandung penyerap volatil dan mengalami kerusakan komposisi pada pemanasan suhu 100 derajat Celcius pada tekanan atau atmosfer. Kelebihan, kekurangan, dan keakuratan metode oven kering. Kelebihannya sangat sederhana, relatif cepat, dan dapat digunakan untuk jumlah sampel yang banyak. Kekurangannya, dekomposisi selama pengeringan, penguapan komponen plastik, sulit untuk menghilangkan air terikat, dan keakuratannya dipengaruhi ukuran sampel, berat sampel, posisi sampel di dalam oven. Prinsip metode oven kering. Sampel dikeringkan dengan suhu oven 100-102 derajat Celcius sampai berat konstan. Prosedur dalam oven kering. 1. Wadah dikeringkan dalam oven selama 15 menit. 2. Dimasukkan desikator, dinginkan, dan timbang. 3. Timbang sampel kurang lebih 2-5 gram. 4. Dikeringkan selama 3 jam.
5. Dinginkan dalam desikator dan timbang. 6. Panaskan lagi dalam oven selama 30 menit. 7. Dinginkan dalam desikator dan timbang. 8. Pelakuan ini diulangi hingga diperoleh berat konstan atau selisih penimbangan berturut-turut 0,2 mg. Akurasi penentuan KA dipengaruhi oleh 1. Suhu dan RH ruang kerja atau lab. 2. Suhu ruang oven. 3. Tekanan udara dalam oven pengering. 4. Konstruksi oven. Tersedianya exhaust fan. 5. Ukuran partikel sampel. 6. Struktur partikel bahan. 7. Bentuk botol timbang atau rasio diameter banding tinggi. Metode oven vakum digunakan untuk bahan yang mengandung komponen-komponen mudah rusak pada suhu tinggi atau bahan yang banyak mengandung gula. Kelebihan dan kekurangan metode oven vakum. Kelebihan: pemanasan pada suhu rendah sehingga mencegah dekomposisi sampel. Kekurangan: tidak dapat menganalisis sampel dalam jumlah banyak. Prinsip metode oven vakum. Prinsipnya, sampel dikeringkan pada suhu rendah dengan tekanan di bawah 1 atmosfer. Prosedur: wadah dikeringkan dalam oven 105 derajat Celcius selama 30 menit. Dinginkan dalam desikator dan timbang. Timbang sampel kurang lebih 2-5 gram dalam wadah yang telah diketahui beratnya. Keringkan dalam oven vakum selama 6 jam, suhu 60-70 derajat Celcius dengan tekanan kurang lebih 25 mmHg. Lakukan pengeringan sampel hingga diperoleh berat konstan. Metode distilasi digunakan untuk bahan yang mengandung senyawa volatil atau bunga cengkeh, kenanga, bahan jamu tradisional, dan bahan mengandung lemak. Kelebihan metode distilasi. 1. Distilasi dengan memanaskan cairan sangat efektif dalam transfer panas. 2. Penghilangan air lebih cepat. 3. Kerusakan oksidasi lebih rendah. Prinsip metode distilasi. 1. Air dalam bahan disuling dengan menggunakan pelarut organik. 2. Biji air lebih besar biji pelarut organik, sehingga air ada di lapisan bawah dan bisa dibaca volumenya. 3. Titik didih air lebih kecil titik didih pelarut organik. Pelarut organik seperti toluen, benzena, dan silena tidak dapat bercampur dengan air. Metode kimiawi atau Fischer method. Prinsip: menitrasi air dalam sampel dengan iodin atau terjadi reduksi iodin oleh SO2 karena adanya air. Agar reaksi dapat berlangsung baik, maka ditambahkan piridin dan metanol serta indikator metilen biru. Titrasi diakhiri bila timbul warna hijau. Sampel dilarutkan dalam campuran SO2, piridin, metanol, dan KMD titrasi dengan larutan iodin dalam metanol. Kelebihan iodin yang tak bereaksi dengan air berada dalam bentuk bebas. Akhir titrasi memberikan warna kuning sampai coklat, yang bila bercampur indikator metilen biru akan berwarna hijau.
Metode fisikawi ada 3, yaitu densimetri, refraktometri, polarimetri. Metode densimetri, refraktometri, dan polarimetri perlu disiapkan kurva kalibrasi untuk mengkorelasikan solubel solid dengan parameter fisik yang dipilih. Metode densimetri ditentukan dengan piknometer atau hidrometer. Merupakan uji rutin yang paling sering dipakai guna menetapkan padatan kering dalam susu larutan gula atau termasuk sari buah dan sirup. Produk bahan beverage larutan garam pada industri pickle. Metode refraktometri. Pengukuran indeks refraksi merupakan cara yang cepat dan reproducible untuk menetapkan kandungan padatan pada larutan sukrosa, sirup jagung, madu, sari buah, jam, dan jelly. Metode polarimetri digunakan secara luas untuk menentukan konsentrasi larutan gula.